Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang saya hormati, opini dan narasi sejarah yang ingin saya ketengahkan pada kesempatan ini adalah masalah kepemimpinan dari suku bangsa kedua terbanyak jumlahnya di Indonesia, yakni orang Sunda di Jawa Barat. Artikel opini ini juga sudah pernah diterbitkan oleh Surat Kabar Pikiran Rakyat di Bandung pada tanggal 26 November 2021, 2 tahun yang lalu, dengan judul Kepemimpinan Ki Sunda. Belum adanya tokoh Ki Sunda menjadi orang nomor 1 di Indonesia telah menjadi perhatian dan keprihatinan serius bagi masyarakat Jawa Barat. Orang Sunda merupakan etnis kedua terbesar di Indonesia setelah orang Jawa yang tinggal di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Hingga sekarang dan bahkan mungkin pada masa yang akan datang, belum nampak tanda-tanda bahwa calon presiden Indonesia benar-benar berasal dari Tatar Sunda. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno 1945 hingga 1968, kepemimpinan Ki Sunda hanya diwakili oleh tokoh Juanda Kartawijaya yang menjadi Perdana Menteri di Indonesia dari tahun 1957 hingga 1959. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto 1968 hingga 1998, kepemimpinan Ki Sunda pun hanya mampu menjadi wakil presiden 1982-1987 sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh Umar Wira Hadikusuma. Kepemimpinan Ki Sunda yang langka di tingkat nasional, dan kalaupun ada hanya menjadi orang nomor 2 di Indonesia, mengingatkan kita pada ucapan Abu Bakar As-Siddiq pada abad ke-7 Masehi kepada masyarakat Madinah yang ingin menjadi pemimpin pengganti Nabi atau Khalifatul Nabi, bahwa kata Abu Bakar, "Anna amir, anta wazir," atau saya pemimpin, Anda pembantu. Tokoh-tokoh Ki Sunda pun nampaknya hingga sekarang sudah menerima takdir sebagai wazir saja, bukan lagi sebagai amir di Indonesia. Sudah banyak menteri dan pejabat tinggi negara lainnya di Indonesia dari Tatar Sunda, tapi tetap posisi dan peranannya hanya sebagai wazir, yakni pembantu yang cakap dan pengabdi yang setia. Perspektif sejarah. Surat Kabar Pikiran Rakyat di Bandung menurunkan berita utama dengan judul Tokoh Sunda Selalu Kahieman Bangkong pada 25 November 2021. Dengan mengutip pendapat Profesor Dr. Karim Suryadi, pakar komunikasi politik dari UPI Universitas Pendidikan Indonesia, diberitakan tentang sebab musabab Ki Sunda belum bisa menjadi pemimpin nomor 1 di Indonesia. Dengan menganalisis novel Carita Mantri Jero, karya Raden Memed Sastra Hadi Prawira, Profesor Karim Suryadi membuat analog yang tepat tentang gaya kepemimpinan Ki Sunda. Di antaranya bahwa bagi orang Sunda, politik adalah strategi untuk menghindari pertikaian yang hanya akan merugikan banyak pihak.
Karena itu, kepemimpinan Ki Sunda acap kali menghindari konflik dan kurang berani menonjolkan diri. Pikiran Rakyat, 25 November 2021. Bagi saya tidak hanya itu. Lemahnya kepemimpinan Ki Sunda merupakan konsekuensi wajar dari proses diskontinuitas model kepemimpinan yang historis di Jawa Barat. Sejak kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu-Buddha runtuh pada abad ke-17 Masehi dan rajanya yang terkenal Siliwangi menghilang atau ngahiang, Ki Sunda kehilangan rujukan model kepemimpinan historis untuk menghadapi tantangan zaman dalam sejarah Indonesia yang dimulai sejak zaman Islam, zaman kolonialisme, zaman pergerakan nasional, dan zaman kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Berbeda dengan masyarakat Jawa, setelah kerajaan Majapahit runtuh pada abad ke-16 Masehi, model kepemimpinan Jawa yang historis diteruskan oleh raja-raja Mataram Islam. Model kepemimpinan Jawa yang historis sejak zaman Islam hingga sekarang, misalnya bahwa seorang pemimpin atau raja itu harus memiliki 3 kompetensi inti, yakni Senopati ing Alogo atau panglima perang yang pemberani. 2. Sayyidin Panotogomo atau pemimpin yang soleh dan paham agama. Serta Khalifatullah ing Tanah Jawa, pemimpin yang sempurna dan populer sebagai wakil Allah di Pulau Jawa. Ketika kekuasaan Mataram Islam mampu menguasai kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, seperti Cirebon dan Sumedang Larang, maka Ki Sunda harus tunduk, taat, dan mau mengabdi kepada kekuasaan politik kerajaan Mataram Islam dari Jawa. Bahkan ketika wilayah Priangan, Jawa Barat diserahkan bulat-bulat oleh kerajaan Mataram Islam kepada VOC, Verenigde Oost-Indisch Company, Ki Sunda pun harus mengabdi kepada pihak Kompeni Belanda. Tradisi mengabdi kepada kekuasaan luar ini secara tidak sadar telah membentuk watak kepemimpinan Ki Sunda dengan menyebut nama diri abdi atau kaula daripada menyatakan aing atau simkuring yang lebih tegas, berani, dan mandiri. Contoh dan analog yang diberikan oleh Profesor Karim Suryadi dalam surat kabar Pikiran Rakyat tadi juga semakin memperkuat pendapat kita bahwa Ki Sunda mengalami disorientasi dalam mencari rujukan historis tentang kepemimpinan yang ideal dan membumi. Carita Mantri Jero tidak hanya narasi fiktif, tapi juga wacana kepemimpinan yang diusungnya hanya setingkat bupati atau mantri. Dengan sikap ini dan ingin menghindari konflik dan ruang atau kurang berani menonjolkan diri, maka sejak Indonesia merdeka pada 1945 pun, Ki Sunda menerima saja dan mau mengabdi ketika Gubernur Jawa Barat pertama adalah seorang Muslim Jawa, yakni Sutarjo Karto Hadikusumo. Dan Panglima Tentara Siliwangi pertama di Jawa Barat adalah seorang Batak Muslim, yakni Abdul Haris Nasution. Jalan panjang masih harus ditempuh oleh Ki Sunda untuk bisa menjadi pemimpin nomor 1 di Indonesia. Proses pendidikan, pelatihan,
dan pengkaderan yang sistematis dan berterusan akan bisa mengubah paradigma dan gaya kepemimpinan Ki Sunda dari seorang wazir yang cakap dan abdi yang setia kepada seorang amir yang kawentar atau populer dan pemimpin yang masagi atau sempurna. Semoga. Sekian dan terima kasih saudara-saudari yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.